Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihun, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 pada LPTK IAIN Ambon. Pada hari ini tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akidah Islam. Berikut video pembelajarannya, semoga dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Ada yang kurang sehat? Iya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, ya, Bapak minta untuk doa kelasnya memimpin doa terlebih dahulu, ya. Silakan kelasnya. Isaid, Yaman, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa dimulai. Bagaimana pagi hari ini hadir semua? Ada yang nggak hadir? Ada. Sahir sakit ya? Iya. Saya Ramadhani, Musdalifah, Dewi. Baik anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, tentang akidah Islam, yaitu pengertian akidah Islam, kemudian dasar hukum akidah Islam, kemudian ya dalil daripada akidah Islam, dan juga tujuan mempelajari akidah Islam. Di minggu lalu kita pelajari itu. Nah, minggu ini, pertemuan kali ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, masih tentang akidah Islam, ya. Dan judulnya adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Namun sebelum itu, ya, Bapak minta kalian perhatikan video yang akan Bapak putar sebentar. Nah, dari video ini nanti Bapak minta untuk kalian menanggapi, ya, makna daripada video tersebut, ya. Baik, silakan perhatikan.
Baik, anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya video yang tadi Bapak putar. Nah, dari video itu kira-kira makna apa yang bisa kalian ya ambil dari video tersebut? Siapa? Ya, Siti. Ya. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi di video tersebut, tadi ada gambar orang yang pertama sholat, ya. Kemudian ada juga video tentang apa namanya seorang yang harus kehilangan sepatunya karena harus melaksanakan sholat, ya. Meskipun dia melihat sepatunya orang lain di situ, dia tidak mau untuk mengambilnya, ya. Kemudian di video tersebut juga tadi ditampilkan tentang ya dia seorang yang diberikan hukuman karena akan masuk kelas dengan memakai sepatu, karena sepatunya hilang. Jadi dari makna itu apa kira-kira yang bisa kalian ambil? Ya, ya. Siapa lagi namanya? Padan. Ya, silakan Padan. Ya, tidak boleh mengambil milik orang lain. Itu makna dari apa itu? Ya, makna dari ihsan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Padan. Kemudian ada lagi mungkin? Ya, silakan. Ya, tadi Siti gimana? Tadi mau ngomong apa? Jangan malu, sampaikan saja. Apa? Ya. Makna daripada itu yang tadi yang melaksanakan sholat tadi. Oke. Ya, untuk pengamalan daripada iman. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada lagi? Ya. Oke. Ya. Bentuk pengamalan dari apa kira-kira itu? Pengamalan dari sifat dari Islam tadi ya. Ya, baik teman sekalian. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Baik teman sekalian. Sebelum kita lanjut, ya, Bapak akan buat dulu kelompok, ya, sesuai dengan tema kita hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah ya menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Ya, Bapak akan buat kelompok, ya, 3 kelompok, ya, sesuai dengan absen, ya. Untuk kelompok pertama, ya, untuk kelompok pertama terdiri dari Siti Ramana, dari Febias Putih, Salsa Bilang, kemudian Dewi dan Melody, ya. Itu untuk kelompok pertama. Ya. Kemudian ketuanya nanti Siti Nur Ramana. Dan kelompok kedua, ya, yang terdiri dari Afika, Nur Hasanah, Hanum, kemudian Erlina dengan dia Ramadhani. Ketuanya nanti Nur Hasanah, ya. Dan kelompok 3 terdiri dari Fitriatun, apa lupa namanya ini satu ini, ya, Windy, mohon maaf, Windy, kemudian Mustalifah, Padan dan Ersan. Nanti ketuanya Padan, ya. Baik, untuk kelompok pertama, ya, untuk materi diskusinya adalah tentang iman, ya. Kemudian kelompok kedua materi diskusinya adalah tentang Islam, dan kelompok ketiga materi diskusinya adalah tentang ihsan. Baik, akan Bapak bagikan lembar kerjanya, kertasnya untuk diskusi. Silakan. Ya, silakan berdiskusi ya dengan temannya. Jadi lihat di bukunya.
Dibacakan materinya. Ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya. Baik, untuk diskusi kita sepakati waktunya sampai berapa lama kira-kira? 10 menit. Kita kurang kira-kira 10 menit? Ya, oke. Kita sepakati diskusinya selama 10 menit. Baik, silakan dimulai diskusinya. Ya. Jadi temannya yang lain harus saling bantu ya. Ya, silakan diskusikan. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Ya, jadi aku minta untuk masing-masing ketuanya sebentar untuk menyampaikan, presentasikan hasil diskusinya sesuai dengan materi atau tema yang tadi Bapak sudah berikan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan ketuanya maju di depan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang iman. Menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah iman artinya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang iman. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain kaitannya dengan materi kelompok 1. Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, sebentar. Silakan dicatat pertanyaannya ya. Nah, baik, siapkan dulu. Oke, silakan pertanyaannya. Cara menerapkan iman kepada Allah dan kehidupan sehari-hari. Cara menerapkan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Minta waktu berapa menit kira-kira untuk berdiskusi? Ya, 2 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan. Sebelum dijawab. Oke. Ya. Oke. Bagus. Ya. Gimana, sudah dapat jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Oke. Bapak persilakan dari kelompok 1 untuk menjawab tadi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke, Ayo, silakan. Nomor 1, percaya bahwa Allah itu esa. Nomor 2, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3, beribadah kepada Allah. 4, percaya bahwa Allah yang menciptakan hal-hal yang ada di langit dan di bumi. 5, mengetahui dan mempelajari asma-asma Allah. Oke. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Materinya tentang Islam. Ya. Sudah ada hasil diskusinya? Sudah ada. Oke, silakan ketuanya Bapak kita maju ke depan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya
menurut bahasa adalah tunduk, patuh, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Baik. Tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Ada pertanyaan mungkin untuk kelompok 2? Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan pertanyaannya. Tunggu dulu. Tolong disiapkan dulu yang mencatat pertanyaannya. Ya, satu orang. Oke, silakan pertanyaannya. Bagaimana cara memahami agama Islam dengan baik dan benar? Oke. Gimana? Butuh waktu berapa menit untuk berdiskusi mencari jawabannya? Jawab jawabannya. Ya, 2 menit cukup ya. Oke, silakan berdiskusi. Ini ya, kita waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, bantu yang lain. Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah ketemu jawabannya? Sudah? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Dalam memahami ajaran Islam, kita dapat mempelajari langsung dari Al-Quran dan Al-Quran Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jadi tadi pertanyaannya, jawabannya adalah dapat mempelajari langsung dari Al-Quran dan Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk nomor 1 mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok ketiga. Ya, oke. Silakan ketuanya. Kita tepuk tangan untuk ketuanya. Ya, yang paling banyak sendiri ketuanya karena tadi kan awalnya semua. Ya. Oke, silakan. Baiklah, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi tentang ihsan. Ihsan menurut bahasa adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita takut melanggar perintahnya. Oke, cukup. Sudah? Dan saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali. Ya, diskusinya dari kelompok 3. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kelompok 3, Bapak tanya, masih semangat? Ya, kalau Bapak tanya, masih semangat? Jawabannya semangat. Ya, masih semangat? Gitu ya. Ya, baik. Tadi dari pemaparan kelompok 3 ya tentang ihsan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Pak. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Silakan pertanyaannya. Bagaimana menerapkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa diulang sekeras? Bagaimana menerapkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Butuh waktu berapa menit diskusi? 2 menit. 2 menit, silakan diskusi. Ya. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah ketemu jawabannya? Sudah didiskusikan dengan temannya? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Berbuat baik, meningkatkan kualitas kehidupan kita, berbanyak kebaikan, mendahului orang lain sebelum orang tersebut berbuat baik. Oke, diulang mungkin kurang dengar ya. Tadi pertanyaannya kan kalau tidak salah tadi itu bagaimana cara
Ya, bagaimana cara menerapkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin bisa dikasih keras. Tadi kurang dengar katanya. Nomor 1. Nomor 1, berbuat baik. Nomor 2, meningkatkan kualitas kebaikan kita. 3, memperbanyak kebaikan. 4, mendahului orang lain sebelum orang tersebut berbuat baik. Oke, bagaimana? Tadi sudah dengar? Sudah jelas ya? Oke, ada tanggapan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekalian, jadi tadi hasil diskusinya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ya, luar biasa ya. Nah, sebelum kita masuk kepada apa namanya agil pembelajaran, Bapak akan jelaskan tadi apa yang menjadi diskusi kita hari ini, materi kita hari ini. Kita akan membahas tadi tentang pengertian iman, Islam dan ihsan. Apa sih itu iman? Nah, sudah benar tadi yang disampaikan sama kelompok 1 bahwa iman itu menurut bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah iman itu adalah segala apa itu? Adalah ya membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan nah, kaitannya dengan video kita tadi di awal ya, di situ yang menunjukkan atau mencerminkan tentang pengamalan iman itu tersuang dalam atau tadi dalam potongan video yang mana? Pada saat menjalankan sebagai bentuk iman kita pada Allah. Jadi bentuk pengamalannya adalah dilakukan dengan bentuk tindakan. Tindakannya apa? Salah satunya adalah melakukan sholat. Kewajiban kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih itu Islam? Tadi sudah betul yang disampaikan oleh kelompok 2. Islam itu ya, menurut bahasa artinya adalah tunduk, patuh atau menyerahkan diri ya, dan selamat. Sedangkan menurut istilah adalah agama yang mengajarkan manusia tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Islam itu adalah ajaran yang apa menurut kita? Ajaran yang benar. Seperti itu, ya. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, Inna dina inna wahid Islam. Sesungguhnya agama yang diakui atau benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama lain. Ya kalau misalnya umat lain beranggapan mereka punya pemahaman bahwa itu adalah menurut mereka yang benar ya. Bagi kita itu, bagi kita yang paling benar. Ya, bagimu agama, bagimu agama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Apa sih itu ihsan? Ihsan itu menurut bahasa artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi dengan keikhlasan dan keimanan. Baik, ya. Jadi kaitannya ini tadi dengan video yang tadi Bapak putar untuk Islam dan ihsan. Kalau Islam tadi kalau kalian bisa lihat tadi di video tersebut ya ada video menunjukkan tentang seorang mahasiswa atau siswa yang ketika selesai sholat kehilangan sepatunya ya. Tetapi meskipun dia melihat di situ ada sepatu ya lain, dia tidak mau memakainya. Kenapa? Karena itu bukan miliknya. Karena dia merasa takut kalau dia memakai itu, maka dia akan berdosa. Diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai bentuk pengamalan daripada ihsan. Ya. Kemudian, ya tadi apa namanya bentuk pengamalannya? Jadi meskipun dia
kehilangan sepatunya, dia dapat di situ ada sepatu yang lain, tidak berani memakainya karena itu bukan miliknya, dan dia takut untuk memakai itu karena ada yang mengawasinya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengamalan daripada. Baik, sudah paham sampai sini? Sudah. Ya, sudah paham. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, ya, hubungan antara iman, ya, hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Ya, ya, coba perhatikan gambar di sini. Ya, sebelum Bapak jelaskan, perhatikan gambar di sini. Ya, kelihatan? Ya. Ya. Apa yang kalian lihat di situ? Pohon. Gambar pohon. Ya, ini gambar pohon. Ya. Nah, dari gambar pohon ini, akar itu diibaratkan seperti Iman. kemudian batang sebagai Islam. kemudian daun sebagai. Ihsan. Nah, apa sih hubungannya antara iman, Islam dan ihsan itu? Jadi hubungannya, ya, iman, Islam dan ihsan itu diibaratkan seperti sebuah pohon tadi, ya, sebuah pohon, ya, yang dimana akarnya, ya, itu diibaratkan seperti iman, kemudian batangnya itu diibaratkan seperti Islam, kemudian daunnya diibaratkan seperti Ihsan. Maksudnya di sini adalah bahwa pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali, ya, apabila tidak dibuktikan dengan amal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya, ya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Jadi antara iman, Islam dan ihsan itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, dan materi tadi hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Tidak ada, ya? Oke, kalau tidak ada, ya, kita simpulkan materi kita pagi hari ini, ya, tentang iman, Islam dan ihsan. Ya. Baik. Ya, jadi kesimpulannya adalah, ya, iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan anggota. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keimanan. Ya. Kemudian yang terakhir, hubungan iman, Islam dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, teman sekalian. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini, ya. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya, ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai sini untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita sama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, dan memberikan satu pahala tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman sekalian, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.